Hai, kembali bersama saya dalam Bengkel Mafia. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan asam basa, tapi spesifik kita masuk kepada larutan buffer atau larutan penyangga. Nah, teman-teman, larutan buffer atau penyangga ini uniknya adalah larutan ini dapat mempertahankan nilai pH-nya. Jadi ini stabil gitu ya. Jadi ketika nanti ditambahkan asam atau ditambahkan basa kuat gitu ya, sedikit basa kuat ke dalam larutan buffer ini, pH-nya tidak jauh berubah. Bahkan ketika kita encerkan juga sama gitu ya. Sini saya ambil contoh dulu. Misalkan mula-mula ada 100 ml air. Nah, lalu kita teteskan 1 mili 0,1 molar HCl. Nah, ketika ini diteteskan, di situ teman-teman perlu melihat bahwa ada perubahan volume ya untuk larutan HCl. Tadi kan 1 mili ya kan. Sekarang menjadi totalnya sekitar 101, tapi karena kecil kita abaikan saja ya untuk hal yang lebih praktis. Ketika diteteskan anggap saja volumenya totalnya menjadi 100. Itu sebabnya molaritas si HCl tidak lagi 0,1 ya kan, karena terjadi pengenceran, volumenya berubah. Tetapi ada satu hal yang tidak berubah. Ketika diencerkan, ketika volumenya berubah, jumlah molnya nggak berubah. Jadi jumlah mol HCl yang diteteskan ke dalam sebelum bertemu dengan air, sebelum dicampur, pasti sama dengan jumlah mol HCl tersebut sesudah dicampur sama air. Karena jumlah mol itu jumlah zat. Tidak berubah. Apa itu jumlah mol? Molaritas kali volume. M1 kali V1, sesudahnya M2 kali V2. Nah, mula-mula molaritas berapa? 0,1. Ya. Lalu volumenya 1 mili, ya kan? Kemudian setelah bercampur, maka molaritasnya nggak lagi 0,1 tapi menjadi M2. Volumenya menjadi apa? Menjadi volume total. Nah, anggap 100 saja ya, karena satu ini kecil diabaikan jadi 100 saja, 100 mili. Nah, milinya di sini bisa habis dibagi ya. Karena mili kan itu 14-3 liter, ini 14-3 liter kecoret ya. Menjadi 0,1 dibagi 100 atau 14-3. Teman-teman perhatikan di sini molaritasnya 14-3, HCl ya kan? HCl yang ada dalam. Nah, HCl ini kan asam kuat. Dia akan terionisasi menjadi H+ tambah Cl-. Teman-teman bisa menonton video saya mengenai asam dan basa. Di situ saya ada jelaskan gitu ya, bagaimana terjadinya ion-ion. Nah, di sini 14-3 HCl-nya, maka H+-nya 1:1 14-3 juga. Karena konsentrasi H+-nya 14-3, pH-nya adalah min logaritma 14-3 adalah 3. Nah, untuk menghitung pH, saya juga ada satu video lagi ya, itu mengenai tingkat keasaman atau bagaimana mencari pH. Teman-teman silahkan tonton, karena di situ saya ada jelaskan pola-pola tertentu yang menguntungkan kita agar kita bisa menghitung pH dengan lebih seksama dan lebih cepat gitu ya. Nah, mula-mula berapa tadi? Sebelum ditambahkan HCl, air itu pH-nya berapa? Netral, pH-nya 7. Tapi setelah diteteskan 1 mili, bayangkan ya, 1 mili, pH-nya menjadi berapa? Menjadi 3. Jadi ini berubahnya drastis ya, dari 7 menuju ke 3. Nah, kita ambil contoh yang lain. Ini kan tadi cuma air ya. Air ditambahkan sedikit asam, langsung pH-nya berubah drastis. Sekarang bagaimana kalau ada air laut 100 mili, sama diteteskan 1 ml 0,1 molar HCl. Jadi kasusnya sama, hanya bedanya di sini sekarang tidak air murni, tapi ada ion-ionnya. pH-nya ternyata apa? Tadinya 8,1 sebelum ditetesi. Jadi di sini karena dia ada ion-ionnya ya, jadi di sini agak basah gitu ya. 8,1 karena lebih besar dari 7 kan. Ketika ditetesi dalam percobaan kurang lebih dia menjadi sekitar 7,4. Teman-teman lihat perubahannya, 8,1 menjadi 7,4. Yang tadi apa? Air murni 7 ditetesi sedikit menjadi 3. Berubahnya berapa nih? Berubahnya drastis, berubahnya 4 poin. Ini berubahnya sedikit ya kan? Itu sebabnya teman-teman kita bisa melihat apa sih yang menahan ini ya? Apa sih yang menahan perubahan pH-nya? Jadi larutan buffer itu adalah larutan yang seperti ini, mirip ya, mirip seperti ini. Yang kalau kita teteskan asam basa ya, asam basa kuat, sedikit asam kuat atau sedikit basa kuat, ternyata nilai pH-nya tidak berubah drastis. Kalau ini kan enggak ya, ditetesi dengan jumlah yang sama langsung 7 jadi 3. Kalau ini enggak. Itu sebabnya larutan buffer itu mampu menyangga, tanda kutip menyangga atau menahan
atau mempertahankan nilai pH. Pertanyaan yang penting, apa yang menahan perubahan pH-nya? Kita mau lihat mekanisme apa yang terjadi. Teman-teman, ini penting sekali dalam kehidupan. Mengapa? Karena kalau kita misalkan sebagai makhluk hidup ya, kita makan makanan itu kan pasti seringkali ada yang asam atau basa. Bayangkan kalau badan kita cuma air murni, terus kita makan makanan yang ada asamnya gitu ya, langsung pH kita turun drastis dan di situ metabolisme tubuh akan terganggu. Kita bisa mengalami kematian. Tapi karena badan kita itu mengandung larutan buffer atau penyangga, sehingga kita makan makanan yang asam atau yang mengandung basa gitu ya, maka pH kita lebih stabil. Itu sebabnya tidak berubah drastis. Itu sebabnya badan kita masih bisa mengalami metabolisme tubuh yang baik. Oke, nah kita masuk dulu ke dalam pergeseran kesetimbangan. Kuncinya ada di sini. Inilah yang menyebabkan mengapa pH-nya itu bisa stabil ya. Saya ambil contoh dulu CH3COH terurai menjadi H+ tambah CH3CO-. Misalkan mula-mula ini 100 mmol. Kalau ini asam lemah teman-teman ya, 100 mmol, dan ini reaksinya apa nih? Reaksinya bolak-balik. Ini reversible. Dan itu sebabnya di sini tidak akan habis. Tidak akan berkurang 100. Mengapa? Reaksi bolak-balik adalah reaksi kesetimbangan. Itu sebabnya tidak tuntas gitu ya. Maka di sini ada alfa. Alfa berapa banyak bereaksi? Min 100 alfa. 1:1 adalah perbandingan jumlah yang bereaksi ini. Min 100, maka di sini plus 100, ini plus 100 alfa. Ya. Sisanya ini jadi 100 min 100 alfa. Anggaplah alfanya 1%. 1% berarti apa? 1% dari 100 itu yang bereaksi. Jadi 1% dari 100 berapa? 1. Maka yang bereaksi adalah 1. 100 kurang 1, sisanya 99. Ini bertambah 1, bertambah 1. Karena alfanya 1% ya. Ini ambil contoh alfanya 1%. Bagaimana sekarang bila kita tambahkan HCl? Nah, ini kasusnya ini kan asam lemah kan ya. Jadi betul-betul dalam larutan hanya ada ini. Terus tiba-tiba kita tambahkan lagi HCl sebanyak 0,1 mmol. Ini saya tuliskan ulang terlebih dahulu. Ya. Nah, ini 99. Ini tadi ya. Setelah sudah setimbang ya. Ini kan sudah berkurang. Terus ini bertambah, terus stop. Ini reaksi kesetimbangan. Sudah mencapai kesetimbangan. Artinya apa? Artinya angka ini sudah tidak berubah gitu ya. Lalu ada nilai Ka-nya kan. Ka adalah ini kali ini pangkat koefisien dibagi ini. Tapi harus dibagi volume dulu ya. Karena molaritas dalam rumus Ka itu. Nah, sekarang sudah setimbang. Mula-mula berarti apa? 99 mula-mula. Mula-mula H+-nya ada yaitu 1. Jadi nggak lagi 0 ya kan. Mula-mula CH3COM-nya sudah terbentuk yaitu 1. Tapi kita tambahkan NaCl 0,1 mmol. Artinya apa? Kita menambahkan H+ sebanyak 0,1. Loh, mengapa ini 0,1, H+-nya juga 0,1? Ini asam kuat. Asam kuat itu langsung terionisasi sempurna. Kalau dia 0,1, maka H+-nya adalah 0,1 kali valensinya, yaitu 1. Yaitu 0,1 kali 1 atau 0,1. Nah, sekarang H+-nya jadi tambah banyak. 1 tambah 0,1. Nah, teman perhatikan. Tadinya apa? Tadinya 99, 1 sama 1 setimbang. Ini bertambah. Berarti apa? Setimbang lagi nggak? Nggak setimbang lagi, ya kan? Nilai Ka-nya kan harus konstan. Nilai Ka nggak boleh berubah. Jadi ketika ini bertambah, maka respon daripada reaksinya harus mengurangi ini, min X. Ini juga harus dikurangi min X. Maka di sini harus ditambah plus X, ya kan? Karena kalau sebelah kanannya minus, sebelah kirinya harus bertambah. Karena kalau sebelah kirinya ini berkurang, ya anggap ini kayak reaksi yang berkurang, maka ini reaksinya ke kanan sehingga ini bertambah. Ya, atau sebaliknya, ini yang berkurang, ini bertambah. Tapi kenapa yang sebelah kanan berkurang? Karena ini naik. Jadi kalau ini naik supaya nilai K-nya itu tidak berubah, ini harus diturunin, harus dinaikkan. Menjadi seperti ini ya, 1 tambah 0,1 jadi 1,1 kurang X, ini 1 kurang X, ini 99 tambah X. Nah, anggap volume larutannya itu 1000 ml lah ya. Ini kan tadi jumlah mol. Supaya dapat molaritas, berarti harus dibagi volume. Mengapa harus pakai molaritas? Untuk menghitung Ka atau Kc ya. Dalam hal ini Ka kenapa? Karena asam. Ka sama dengan molaritas ini, ini anggap ini sudah setimbang ya. 1,1 kurang X gitu ya. Ini kan yang sudah setimbang setelah ini. Tapi sebelumnya kita mau hitung setelah setimbang yang di awal ini dulu. Berarti Ka sama dengan 1 dibagi 1000. 1 mmol dibagi 1000 mmol, milnya kecoret ya, jadi mol per volume ya.
Ini juga sama, 1 milimol dibagi 1000 mililiter, milimol, mililiter, milinya kecoret menjadi mol per liter. Jadi 1 dibagi 1000. Pangkat koefisien, pangkat 1 dibagi dengan sebelah kiri nih, 99 bagi 1000. Maka Ka-nya kurang lebih lah ya, kurang lebih itu sekitar 10/4 ya, kalau teman-teman menghitung ini sekitar 10 pangkat min 5. Nah, ini ingat tidak boleh berubah pada T yang sama, suhu yang sama maksudnya. Maka untuk kasus ini ketika tadi kita tambahkan asam, ini ingat ya, tadi kan sudah setimbang nih, 99 1 sama 1. Nah, nilai Ka-nya nih. Sekarang kalau misalkan saya tambahkan 0,1 di sini, responnya ini harus dikurang, ini harus dikurang, ini harus tambah, sehingga menjadi seperti ini, dan ini sudah setimbang lagi. Nilai kesetimbangan dari yang di bawah ini harus sama dengan ini. Nggak boleh berubah nilai Ka-nya. Jadi sebabnya Ka sama dengan 1,1 per 1000 ini ya. Kali dengan 1 kurang X ya. Ini kan 1,1 kurang X ya. Ini 1 kurang X gitu ya. Ini 99 tambah X. Jadi tadi ketika saya tambahkan 0,1, ini kan menjadi 99 ya per 1000. Ini menjadi 1,1 nih atas per 1000. Sebelah kanan ini 1 per 1000. Tapi supaya Ka-nya tetap 10/4 nih. Ini kalau nambah 1,1 kan repot ya. 1 tambah 1,1 ini berubah. Ka-nya nggak lagi begini. Tapi supaya Ka-nya tetap begini bagaimana? Jadi 1,1 ini harus kurang. Karena nambah dia harus dikurang. Ini kurang X berarti bawah plus X. Menjadi seperti ini. Ya, which is adalah data yang di bawah ini. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman hitung Ka, berarti molaritas ini dikali molaritas ini pangkat koefisiennya dibagi dengan molaritas ini. Ini ya. Oke, itu adalah konsep kesetimbangan. Nah, lalu mengapa buffer sekali lagi bisa mempertahankan pH? Ada kaitan tadi yang saya jelaskan. Karena sekali lagi ini reaksi kesetimbangan. Ya, teman-teman bisa lihat di contoh sebelumnya ya mengenai reaksi kesetimbangan tadi. Yang kedua, karena nilai asam lemah dan basa konjugasinya yang perbandingannya itu relatif sama. Apa itu basa konjugasi? Nah, misalkan begini. Ini asam lemah, jadi setelah melepaskan H+, ini basa konjugasinya. Kalau ada basa lemah gitu ya, sama nanti pasangannya pasti asam konjugasinya. Asam lemah melepaskan H+ akan menjadi ion basa konjugasinya. Jadi CH3CO- sama CH3COH itu adalah pasangan asam basa konjugasi. Ya, dalam teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, ini saya tuliskan ulang dulu 99 ini tadi 1 ini 1 ya. Ini kan setelah setimbang ya kan, setelah setimbangnya tadi. Nah, perhatikan Ka adalah ini, saya tuliskan ulang ya. Yang tadi sekitar 10/5. Sekarang nambah ya. Dia nambah menjadi plus 0,1. Nah, akibat tambah ini harus kurang, harus tambah supaya apa? Supaya nilai K-nya kembali seperti awal. Ini menjadi yang seperti tadi, ini anggap sudah setimbang yang kedua ya. Tahapan yang selanjutnya setelah penambahan ini. Nah, teman-teman perhatikan, Ka adalah konsentrasi H+ kali CH3CO- dibagi ini ya. Terus saya pindah-pindahkan, maka H+ sama dengan Ka dikali ini, terus ini pindah ke sana jadi bagi. Nah, H+-nya apa? H+-nya adalah ini, 1,1 min X per 1000. Ingat, ini molaritas ya, harus bagi 1000. Sama dengan Ka-nya 10/5. Nah, CH3COH-nya adalah ini, 99 plus X. Ini kan cuma tinggal dipindah-pindah aja ya. Sama seperti tadi, tapi ya dipindah-pindah. Secara matematik. Nah, teman-teman perhatikan, agar pH-nya tidak berubah drastis. Ingat, larutan buffer kan mempertahankan pH kan. Supaya H+-nya ini tidak berubah drastis, atau nilai ini tidak berubah drastis, maka diusahakan apa? Angka 1 ini. Angka 1 ini juga besar seperti yang di atas. Karena kalau misalkan ini 90-an juga nih, bukan 1 ya, tapi 90-an. 99 tambah X yang kecil dibagi 90-an dikurang X yang kecil, maka nilai ini tidak jauh berubah. Ya, karena ini kan H+, ini yang menentukan pH. Jadi supaya pH-nya tidak berubah drastis, maka angka di bawah ini diusahakan kurang lebih mendekati yang di atas. Nah, ini 99 kurang X. Jadi ini angkanya besar, dikurang X itu kan mungkin kecil ya, 0,001 ya. Ya anggap aja ini 99 juga gitu ya. Akibatnya ya H+-nya tidak jauh berubah. Oke ya. Nah, ini yang tadi CH3COM-nya, ini kalau bisa jangan 1. Kalau bisa apa? Seperti ini CH3COH-nya. Harus sebesar sekitar 99. Atau masih boleh 90 lah ya. Atau misalkan masih boleh, misalkan 100 gitu ya. Itu masih boleh.
Jadi kurang 10 dari sini atau bertambah 10 dari sini masih oke gitu ya. Sehingga nanti kalau di sini kita angka masukin kurang X itu kan X-nya kecil sekali, maka di sini angkanya kurang lebih sama sehingga H plusnya tidak jauh berubah. Atau kata lainnya apa? Buffer mempertahankan pH. Nah, masalahnya adalah bagaimana ini bisa menjadi 99? Ini kan satu ini berasal dari pengionan ini kan, yang tadi itu. Lalu setelah ini kita tambahin HCl atau H dari luar, jadi bertambah nih. Sehingga terjadi reaksi bergeser kan, pergeseran kesetimbangan. Tapi bagaimana kita buat supaya buffernya ini cukup kuat untuk mempertahankan pH? Kan kita mau ini supaya menjadi 99. Artinya apa? Tidak bisa CH3CO- hanya berasal dari dia. Kita perlu tambahkan CH3CO- dari luar. Sekali lagi, supaya ini angkanya besar, mendekati CH3COH, sehingga bisa mempertahankan pH dengan baik, maka angka 1 ini yang menjadi 99 itu harus ditambah dari luar, bukan dari sini ya. Ini kan mengion menjadi dia, tapi perlu tambahan dari luar, sehingga ini 1 menjadi 99. Di awal larutan, jumlah CH3COH dan CH3CO- itu harus relatif sama. Ya tadi ya, ini 99 mungkin ini sekitar 99 juga gitu ya, supaya jadi buffer. Maka kita perlu tambahkan CH3CO- dari luar, ada tambahannya. Supaya apa? Supaya jadi buffer. Oke, sekarang kita bisa ambil sedikit kesimpulan, syarat larutan itu adalah buffer. Pertama-tama ada komponen asam lemah dan basa konjugasinya. Yang tadi ya, yaitu CH3COH sama CH3CO-. Atau yang kedua, ada komponen basa lemah dengan asam konjugasinya. Jadi ini akan disebut buffer atau dia bisa menjadi buffer atau larutan penyangga asalkan dalam larutan itu ada dua komponen ini pada saat yang sama, di tempat yang sama. Kalau dia basa lemah harus ada asam konjugasinya di tempat yang sama. Nah, cara membuat buffer ini ada dua macam. Yang pertama, tambahkan langsung asam atau basanya ya dengan apa? Konjugasinya. Jadi misalkan asam lemah, langsung tambahkan basa konjugasinya, langsung jadi buffer. Atau ada misalkan basa lemah dalam suatu gelas, teman-teman langsung tambahkan asam konjugasinya, jadi buffer juga. Tapi ada cara yang kedua, reaksi asam tambah basa. Contohnya apa? Contohnya misalkan CH3COOH, teman-teman reaksikan dengan basa kuat, NaOH. Nah, reaksi ini pasti menghasilkan garam, CH3COONA, lalu plus air, H2O. Oke. Nah, teman perhatikan, ini harus ada sisanya, ini harus habis. Jadi misalkan kalau mula-mula reaksi, lalu sisa, misalkan ini 2, nah ini misalkan ini 1. Sehingga apa? Sehingga ini minus 1, lalu ini plus 1, ini plus 1 ya. Maka akibatnya ini menjadi habis, ini jadi plus 1, ini plus 1 ya. Ini jadi 1. Nah, perhatikan ada ini. CH3COH, asam lemah, lalu ada garam, CH3CONA. Ingat garam itu pasti bisa apa? Mengion. Menjadi apa? CH3COO-. Ini yang penting. Ada CH3CO-, ada CH3COH. Pada saat yang sama, ada komponen tadi asam lemahnya, CH3COH. Ada basa konjugasinya, CH3CO- yang berasal dari garam ini. Maka dia akan berfungsi sebagai larutan buffer ya. Jadi larutan buffer sekali lagi ada dua komponen. Asam lemah ditambah basa konjugasinya di tempat yang sama. Atau yang kedua, basa lemah ditambah dengan asam konjugasinya pada saat yang sama. Oke, kita lihat beberapa contoh dulu. Contoh larutan buffer. Misalnya 10 mili 0,1 molar CH3COH ditambah 10 mili 0,2 molar CH3CONA. Perhatikan ini asam lemah ya. Lalu CH3CONA, garam ya. Garam ini kalau kita larutkan, itu pasti akan terionisasi. Semua garam yang dapat larut pasti adalah elektrolit kuat. Pasti terionisasi hampir sempurna. Maka ini menjadi Na plus tambah CH3CO-. Perhatikan ini. Ya, ini apa? Ini basa konjugasinya dia. Tapi basa konjugasi ini bukan berasal dari CH3COH yang terurai. Tapi berasal dari tempat lain, yaitu CH3CONA. Itu sebabnya ketika ini dicampur antara garam dengan ini, garamnya akan pecah ya, akan terurai menjadi CH3CO- ya. Lalu CH3COH-nya ada di dalam larutan, ada dua komponen ini. Itu sebabnya nanti akan stabil dan menjadi buffer atau larutan penyangga.
Contoh lain, 50 mili 0,1 molar NH3, basa lemah ini ya, NH3, tambah 25 ml 0,2 NH4Cl. Ini garamnya. Teman-teman perhatikan, NH3 ini basa lemah. Tahu di mana basa lemah? Silahkan tonton video saya mengenai asam dan basa. Di situ saya ada kasih semacam sedikit list ya, sedikit list atau daftar asam dan basa yang penting untuk teman-teman ingat dalam mengerjakan soal asam basa. Nah, ini NH4Cl, garam. Garam bisa terionisasi menjadi NH4+ tambah Cl-. Perhatikan, apa hubungan NH4+ dengan NH3? Itu saling konjugasi. Karena NH3 tambah H+ menjadi NH4+. Berarti NH3 basa lemah, setelah tambahin H+ menjadi NH4+. Jadi, ini ada suatu relasi asam basa Bronsted-Lowry, ya kan? Yaitu saling konjugasi. Tapi ingat teman-teman, NH4+-nya bukan berasal dari NH3 nih ya. NH4+-nya berasal dari mana? Dari garam, NH4Cl. Dari luar. Nah, sekarang ada kasus lain, HCN dengan NaOH. Bagaimana menghitung ini, teman-teman? Bagaimana, apakah ini buffer atau bukan? Untuk melihat ini buffer apa tidak, perhatikan ini asam lemah. Ini basa kuat. Jadi, kalau asam ketemu basa, mau nggak mau kita harus bikin reaksi. Nggak bisa kayak tadi atas ya. Ini ada reaksinya. Berarti kita bikin dulu reaksinya. HCN tambah NOH menjadi NaCN plus H2O. Asam tambah basa menjadi garam plus air. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mula berapa? 0,05 100 mili ya. Itu menjadi 5 milimol dikalikan molaritas dikali volume. Ini sama molaritas kali volume menjadi 25 milimol. Ini 1 banding 1 banding 1 banding 1. Berarti mana yang habis? Yang habis adalah NaOH. Min 2,5, ini min 2,5, masih ada sisa. Ini plus 2,5, plus 2,5, jadi begini. Oke. Perhatikan teman-teman, di sini ada NaCN. Apa itu NaCN? NaCN itu kalau larut ya dalam air ya, garam itu pasti Na+, lalu ada Cn-. Cn- ini adalah apa? Basa konjugasinya si HCN. Jadi HCN punya sisa, ya, ada asam lemah. NaCN ada Cn- kan? Cn- lalu terbentuk di sini 2,5 milimol. Ini adalah basa konjugasinya dia. Dua komponen ini di tempat yang sama, buffer, ya. Nah, bagaimana kita menghitung pH buffer? Oke, sekarang kita coba bikin ya. CH3COH misalkan 100 mili 0,2 molar. Lalu kita tambah CH3CONA 100 mili 0,1 molar. Nah, ketika ini dimasukkan ada CH3COH ya yang terurai menjadi asam lemah ya, biasa. CH3CONA ini terurai habis satu arah menjadi CH3CO- sama Na+. CH3COH sendiri, nah ini saya tuliskan dulu reaksinya ya, yang ini. Reaksinya seperti ini. Yang garam itu satu arah saja karena reaksi tuntas. Nah, ini yang reaksi kesetimbangan kan, ada mula-mula ada reaksi ada sisa. Lalu kemudian ini 20, kenapa? 0,2 kali 120 milimol. Nah, yang habis Bapak tidak semuanya. Ada alfa, ada koefisien ionisasi, persentasenya. 20 dikali alfa itu yang bereaksi 1 banding 1 banding 1. Min 20 plus 20 plus 20. Ini menjadi apa? 20 kurang 20 alfa, ini 20 alfa, ini 20 alfa. Sedangkan yang asam, yang garam ya, sedangkan yang garam itu dia terionisasi sempurna. Jadi langsung saja, kalau ini adalah 10 milimol, berarti CH3CO- 10 milimol langsung kan? Kalau kuat ya. Saya pakai yang reaksi yang sederhana. Oke. Nah, teman-teman, Ka itu adalah apa? Tetapan kesetimbangan ini, reaksi yang asam lemah. Karena reaksi bolak-balik ada tetapan kesetimbangannya. Ka, kenapa Ka? Karena asam ya. H+ konsentrasinya dikali dengan konsentrasi TH3- dibagi dengan konsentrasi CH3COH. Ini saya pindah-pindahin menjadi H+ sama dengan Ka dikali molaritas CH3COH dibagi dengan molaritas CH3CO-. Teman-teman perhatikan, di sini Ka-nya dikali apa nih? Ini di sini adalah CH3COH ya. Ini 20 min 20 alfa, sedangkan CH3CO-nya ini ya 20 alfa. Tapi setelah kita tambahkan garam ini ya. Ini bukan lagi 20 alfa, tapi apa? 20 alfa ditambah 10. Ya, jadi CH3CO- 20 alfa tambah 10 nih. Nah, setelah ini ada penambahan, masih ingat gak? Ini kan sudah setimbang nih, diem. Tapi kita tambahin lagi di sini. Akibatnya apa? Nilai Ka-nya kan konstan. Tapi ini angkanya berubah. Gimana? Salah satu berubah. Maka setelah saya tambahkan ini, ya tambahkan dengan 10, supaya nilai Ka-nya nggak berubah, ini harus turun, ya alias ini harus berkurang, ini harus berkurang, ini harus bertambah. Alias reaksinya ke kiri. Kesetimbangan bergeser ke kiri.
untuk mengantisipasi supaya yang nambah ini turun, supaya nilai Ka nggak berubah. Oke ya, jadi teman-teman, CH3CO- tadi yang ini adalah 20 alfa tambah 10 kurang X karena reaksinya geser ke kiri. Sedangkan CH3COH ini 20 min 20 alfa ya. Kemudian di situ tambah X. Kenapa? Karena ini kalau kurang X, ini harus tambah X ya. Karena reaksi bergeser ke kiri. Maka ini saya tuliskan ulang. Teman perhatikan, ini 20 alfa tambah 10 kurang X. Yang di bawah 20 kurang 20 alfa tambah X. Ini kurang 20 alfa kan kecil, ditambah X yang kecil. Jadi boleh dikatakan mendekati 20. Ini 20 alfa kan kecil, ditambah 10, dikurang X yang kecil. Jadi yang kecil sama kecil ini saling menghilangkan, kurang lebih mendekati 10. Jadi sekali lagi kalau CH3CO- nya ini angkanya besar nih, 10, langsung tulis angka yang besar ini aja. Karena yang kecil-kecil ini bisa diabaikan nih. Yang alfa sama yang X ini diabaikan. Sisanya cuma 10. Apa ini 10? 10 ini berasal dari ini, garam. Nih yang ini ya. CH3CO-. Jadi bukan yang dari sini, bukan yang dari CH3CO-, bukan yang dari yang terurai 20 alfa ini yang menentukan, tapi angka ini 10 ini yang kita tambahkan, ini besar nih. Makanya ini sama ini saling mengurangi sehingga mendekati 10. Maka Ka dikali molaritas CH3COH adalah 20 nih. Per volumenya ya 200. Kenapa 200? Karena 100 tambah 100 sudah dicampur di 200 mili. Ini juga sama bawahnya per 200. Itu sebabnya H plusnya adalah Ka dikali molaritas asam lemahnya dibagi molaritas basa konjugasinya, di mana basa konjugasinya tadi berasal dari si garam. Kesimpulan. Nah, teman-teman, ciri khas buffer. Tadi apa? Asam lemah tambah basa konjugasi, atau bisa yang kedua basa lemah ditambah asam konjugasinya. Nah, cara membuatnya itu bisa langsung campurkan antara asam lemah dengan basa konjugasi yang berasal dari garam, atau tambahkan langsung basa lemah, campurkan langsung dengan asam konjugasinya, di mana asam konjugasinya berasal dari garam ya, atau dari luar ya. Nah, teman-teman bisa campurkan langsung seperti ini ya. Jadi campurkan dengan garam yang ionnya konjugasi dari asam lemah tersebut, atau yang ionnya adalah konjugasi dari basa lemah tersebut. Atau bisa juga dengan menggunakan reaksi asam basa. Asam ditambah basa menjadi garam plus air. Yang sisa itu harus yang komponen ini. Ya, jadi setelah reaksi kimia, ternyata sisanya ada komponen asam atau basa lemah, harus yang lemah ya. Lalu sebelah kanan terbentuk konjugasinya dari garam, maka dia buffer. Jadi ini ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat buffer. Nah, yang kedua rumus. Tadi ciri khasnya ini rumusnya sekarang. Tadi kita sudah turunkan, berarti H plus sebenarnya Ka dikali konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi basa konjugasi. Perhatikan teman-teman, ini berbeda dengan rumus asam basa yang biasa. Asam basa yang biasa apa? Akar Ka kali M. Ini nggak ada akarnya ya. Jadi jangan sampai salah, ini nggak ada akarnya. Bagaimana kalau OH-? Sama, yaitu Kb dikali dengan konsentrasi basa lemah dibagi konsentrasi dengan asam konjugasinya. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai buffer ya. Nanti saya akan juga membahas mengenai latihan-latihan soal yang berkaitan dengan larutan penyangga. Tetap terus tonton video Bengkel Mafia. Salam semangat!